sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sudah mendengarkan bersama-sama pencerahan dari Ustaz Rizwan tentang tafsir Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad, tapi melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Nah, selain Al-Quran ini ada namanya hadis. Ada namanya hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Jadi firman Allah yang langsung merasuk ke dalam kolbunya kekasihnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam hari ini saya akan membaca hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, yang mana firman ini mudah-mudahan bisa menjadikan kita semuanya introspeksi diri, supaya kita menyadari betapa banyak kesalahan kita yang kita perbuat selama ini. Yaqulullahu ta'ala, ya abna Adam, ajibtu liman ayqona bil mauti kaifa yafrah. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak cucu Adam, aku heran pada orang yang yakin akan kematiannya, bagaimana bisa ia masih tetap bergembira. Kita semua yakin dan mengerti akan kematian, tetapi kita masih bergembira ria. Mati di sini tidak hanya mati secara jasad, tetapi mati secara kolbu, secara hati. Ini yang tanpa kita sadari bersama-sama. Bagaimana hati kita ini mati, tidak hidup, lalai kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah. Ini tandanya termasuk hati yang mati. Hati yang keras, ini juga termasuk hati yang mati. Kenapa hati yang mati? Kenapa hati kita bisa mati? Itu dikarenakan banyak sekali penyebabnya. Di antaranya penyakit hati. Kemudian kita terlalu menuruti hawa nafsu. Kemudian kita terlalu memberhalakan segala sesuatu selain Allah. Ini menyebabkan hati mati. Juga melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati kita ingin hidup, ya harus banyak berzikir kepada Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah. Sebetulnya kalau hati hidup ini pasti memancar yang namanya nur atau cahaya di dalam kalbu kita. Cuma cahaya ini bisa tertutup dikarenakan itu tadi masih bercokol, banyak sekali penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Hawa dan nafsu masih menguasai diri kita. Syaiton masih menutupi, sifat syaitoniah masih menutupi hati kita. Ini yang menyebabkan hati kita gelap, mati, dan keras, bahkan bisa membatu. Yang kedua, wajib betul liman aikona bil hisabi kaifa yajma'ul mal. Aku heran pada orang yang yakin akan hisab atau perhitungan setiap amalannya.
bagaimana bisa ia masih sibuk mengumpulkan hartanya. Kita semuanya yakin bahwa nanti ada hari penghisaban, perhitungan seluruh amal perbuatan kita, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk harta benda kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan dan apa yang terlintas di dalam hati pun tidak luput dari pertanyaan. Tapi kita masih sibuk dengan dunia kita lalai dengan akhirat, kita lalai dengan Allah. Ini adalah termasuk orang-orang yang rugi. Makanya Allah sendiri tuh heran melihat orang-orang seperti ini. Wa ajibtu liman aikona bil qabri kaifa yadhak. Aku heran pada orang yang yakin akan kubur, bagaimana bisa ia masih tertawa-tawa, terbahak-bahak. Semua manusia yakin nanti akan meninggal dunia dan dikubur, tapi kita lalai. Kita selalu bersenang-senang, bergembira ria, seakan-akan kita itu sudah lepas atau bebas dari segala dosa dan masuk surga. Sehingga kita sembrono dan santai-santai saja. Padahal nanti di dalam kubur kita akan sendirian, juga ditanya, dihisab tentang perbuatan-perbuatan kita semasa hidup di dunia. Selanjutnya wajib betul liman aikona bil akhirati kaifa yastarih. Katanya Allah, aku heran pada orang yang yakin akan akhirat, bagaimana bisa ia masih istirahat bersantai-santai. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini selama-lamanya itu tetap akan sebentar, karena kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Kalau kita di dunia santai-santai saja, tidak berusaha untuk beramal yang baik, maka kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Wa ajibtu liman aikona bid dunya wa zawaliha kaifa yatma'innu ilaiha. Aku heran pada orang yang yakin akan dunia dan kehancurannya, bagaimana bisa ia masih senang kepadanya. Dunia ini akan hancur. Apa yang kita senangi kalau hubungannya dengan dunia pasti nanti akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi kita lebih senang dunia daripada akhirat, lebih cinta dunia daripada cinta Allah dan utusannya. Padahal apa yang kita senangi semuanya bakal kita tinggal. Istri yang cantik, suami yang tampan, ini ada umurnya. Paling lama 20 tahun. Kalau sudah 20 tahun keriput semua. Semuanya ada umurnya dan akan binasa. Dan nanti pun secantik apapun, setampan apapun, semegah apapun rumah kita, sebanyak apapun harta kita, kalau kita sudah meninggal dunia akan kita tinggal. Makanya kalau kita terlalu cinta kepada dunia atau hubbu dunia, ini termasuk penyakit hati yang bisa menyebabkan hati kita keras, gelap, mati, sehingga tidak terpancari oleh nur nggak bisa memancar di dalam hati kita. Kalau sifat-sifat terlalu cinta dunia tidak kita hilangkan di dalam hati. Bukan berarti kita itu nggak boleh bekerja mencari dunia, boleh, tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Kebanyakan kita kan enggak, cinta dunia tapi masuk ke dalam hati, sehingga hati kita itu dipenuhi oleh segala sesuatu selain Allah.
Bagaimana mungkin kita akan bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa di dalam hati jika hati kita masih diisi oleh segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajibtu liman huwa alimun bil lisan jahilun bil qalbi. Aku heran pada orang yang alim dengan lidahnya padahal jahil atau bodoh kalbunya. Zaman sekarang itu sudah merajalela di mana-mana. Kalau urusan bicara, pinternya gak karu-karuan. Karena dia sudah melahap segala macam ilmu pengetahuan, belajar kemana-mana, ngaji kemana-mana, pengetahuannya sudah banyak, akhirnya bicaranya pinter. Tetapi hatinya bodoh. Dengan kepandaiannya, dengan keluasan ilmu pengetahuannya, dia merasa memiliki di dalam hatinya. Berarti dia sudah mengambil haknya Allah. Padahal yang maha memiliki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu kebodohan kita. Kemudian termasuk kita bisa ngomong tapi tidak bisa melakukan. Omdo bahasanya orang sekarang. Omong doang. Kalau nasihati orang pinter, tapi menerapkan di dalam dirinya sendiri tidak bisa. Ini adalah orang yang pandai dengan lidahnya tapi jahil atau bodoh di dalam kolbunya. Wajib betul liman yadhuru bilma wa huwa ghairu tahirin bil qalbi. Aku heran, katanya Allah, aku heran pada orang yang bersuci dengan air padahal kolbunya tidak bersih. Secara ilmu syariat tiap hari mengambil air wudu di keran 5 waktu, tetapi ia lalai, hatinya tidak dijaga. Penyakit hati masih banyak di dalam hatinya. Suudurnya masih tidak hilang, prasangka buruknya di dalam hati tidak hilang, sombongnya tidak hilang, dengkinya tidak hilang, irinya tidak hilang, suka mengadu domba, memfitnah, merasa diri paling benar. Ini semuanya penyakit hati yang menjadikan hati ini tidak bersih, tidak suci, tidak bening dan tidak jernih, sehingga tidak akan bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali zaman sekarang orang-orang yang seperti itu. Jadi hakikinya bersuci ini bukan di luarnya tapi di dalamnya. Walaupun sehari semalam kita wudhu sampai 1000 kali dengan air, belum tentu suci kalau hatinya tidak diperhatikan. Karena yang dilihat Allah pertama kalinya adalah hati, bukan urusan jasad. Kalau urusan jasad, wah, yang wudhu-wudhu datang semua itu, dibanding tidak yang wudhu. Karena padahal juga dalam sehari semalam cuci muka 5 kali, dibanding dengan yang nggak cuci muka kan pasti banyak debunya. Tentunya lebih banyak yang cuci muka itu kalau secara dohir, tapi belum tentu secara batinnya. Makanya teman-teman semuanya, saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, ayo mulai sekarang kita introspeksi diri, kita lihat ke dalam hati kita. Bagaimanakah kedudukan kita di sisi Allah dan utusannya? Itu tergantung kita meletakkan Allah dan utusannya di dalam hati kita itu nomor berapa. Itulah kedudukan kita di sisi Allah dan utusannya. Kalau Allah dan utusannya di dalam hati kita ditaruh di nomor 27, berarti kita juga nomor 27 di sisi Allah dan utusannya. Wa ajibtu liman yastaghil bi ayubin nas wa ghafilun an ayubi nafsi. Aku heran pada orang yang sibuk dengan kekurangan orang lain, padahal ia lalai akan kekurangan dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Kalau kesalahan keburukan orang lain jelas kelihatan, kita bicarakan dengan teman-teman, oh si A gini, si B gini.
tetapi kita lupa alias lalai dengan aib diri kita sendiri, kejelekan diri kita sendiri, keburukan diri kita sendiri. Makanya untuk ilmu ma'rifat itu yang dapat menyelamatkan kita itu justru bukan kita yang bisa melihat orang, oh sifat kebinatangan kelihatan, orang itu gini, kita bisa membaca, melihat, bukan itu. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita, ilmu ma'rifat itu adalah ma'rifatul uyubi nafs, uyubi nafsi. Jadi kita diberikan pengetahuan, diberikan memahami, mengerti akan aib diri sendiri, bukan aib orang lain, bukan keburukan orang lain, tetapi keburukan diri sendiri. Sehingga kalau orang itu sudah sibuk mencari kelemahan, kekotoran, keburukan, kejelekan diri sendiri, dia tidak sibuk dengan keburukan orang lain. Dia akan senantiasa sibuk untuk minta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat menyelamatkan kita, sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah. Kalau banyak istighfar. Au liman ya'lamu anna Allah ta'ala mutali'un alaihi kaifa ya'si. Atau aku heran, katanya Allah, pada orang yang mengetahui bahwa Allah senantiasa mengawasinya, bagaimana bisa ia terus berbuat durjana terhadapnya. Allah Maha mengawasi apapun yang terlintas dalam pikiran kita, yang terlintas di dalam hati kita, yang kita perbuat, semuanya tidak luput dari pengawasannya Allah. Bahkan daun yang jatuh pun tidak akan lepas daripada pengawasannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi walau demikian, kita sudah mengetahui, mengerti kalau Allah itu Maha mengawasi, Allah tidak tidur, tapi kita juga berbuat salah terus, berbuat maksiat terus, berbuat durjana terus. Ya memang pada dasarnya manusia adalah tempat berbuat salah dan lalai. Tapi setelah berbuat salah dan lalai, hendaknya kita bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au liman ya'lamu annahu yamutu wahdah wa yadkhuluhul qabra wahdah wa yuhasabu wahdah kaifa yasta'nisu binnas. Aku heran pada orang yang mengetahui bahwa ia akan mati sendirian, akan masuk kubur sendirian, amalannya akan dihitung sendirian. Bagaimana bisa ia berakraban dengan orang lain? Saudaraku semua yang dirahmati Allah, semuanya kita nanti ini akan sendirian. Kalau kita itu tidak mengajari diri sendiri untuk belajar menyendiri, hanya berduaan dengan Allah, nanti kalau sewaktu-waktu kita meninggal dunia itu kaget. Tiap hari, tiap saat ada temannya, campur dengan kawannya, dengan anaknya, dengan istrinya. Malam-malam tidak mau menyempatkan diri untuk tafakur, untuk meditasi, untuk kholwat, untuk menyendiri, memasrahkan seluruh jasmani dan rohani kepada Allah. Kalau kita nggak pernah seperti itu, melatih diri kita seperti itu, nanti ya kaget. Tiba-tiba tidur, bangun-bangun sudah sendirian di dalam kubur. Dan yang terakhir, katanya Allah, la ilaha illa ana haqqo wa anna muhammadan abdi wa rasuli. Tiada Tuhan melainkan aku sebenar-benarnya. Maksudnya itu, tiada Tuhan melainkan aku. Kita berusaha di dalam hati, kita buang jauh-jauh segala sesuatu selain Allah. Soalnya Allah ini sifatnya maha pencemburu.
Kalau segala sesuatu yang kita cintai ini kita masukkan ke dalam hati, bersiaplah, sebentar lagi, tidak akan lama, itu akan segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu cinta kepada istri nanti akan dipisahkan. Terlalu kepada cinta kepada anak pun akan dipisahkan. Terlalu cinta kepada harta akan dipisahkan dengan caranya Allah. Karena Allah tidak mau tersaingi di dalam hati kita. Allah tidak mau tertandingi di dalam hati kita. Kita boleh mencintai, menyayangi segala sesuatu dengan Allah, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa Muhammad adalah hambaku dan rasulku. Kita memahami siapakah rasul yang sebenarnya di zaman ini, maka kita harus beriman, cintailah dengan sepenuh hati. Jangan hanya sekedar di lisan. Apa yang dikatakan Ustadz Miji tadi, al-imanu ma'rifatul bil qalbi wal qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, harus dilaksanakan dengan perbuatan. Kalau cuma omdo aja gampang, anak kecil tidak bisa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.